Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak kita berdoa dulu ya sebelum memulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La maujuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa tubu ilaih. Dupingan niatan ngaos seurna opat perkawis siji niat karena Allah ngalakonan parentah Allah. Kaduana niat miceun kabodohan awak abdi supados janten salamet salamet dunya akhirat. Katiluna muntos timu niat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rerencangan kaopatna niat ngaos ngahirup-hirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilahi. Rabbis frahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puja dan puji milik Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah yang kita banggakan ini. Salawat beserta salam moga selalu dilimpah curahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita selaku umatnya yang selalu turut dalam ajarannya. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di pertemuan yang ke-19 ya dalam kajian kitab Akhlakul Banin ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pengajian pada hari ini, marilah kita bertawasul kepada Nabi dan kepada mu'alif yang telah mengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami sahabati wa ila hadrati jami'il ulama wa ila hadrati mu'alif hadal kitab Syekh Umar bin Ahmad Al-Baraja rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Silakan anak-anak buka kitab Akhlaqul Banin halaman 18. Kita akan membahas tentang Ma'da yajibu alaika liwalidaika. Silakan perhatikan dan di logat ya, diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'da apa? Yajibu kewajiban. Alaika kepadamu, liwalidaika terhadap ibu bapakmu. Ayuhal waladu mahbubun, wahai anak-anak yang tercinta. Laqad arabta, telah mengetahui kamu. Qadra mahabbati walidaika, ukuran rasa cinta kedua orang tuamu laka padamu. Wa maqama bihi, dan apa yang dilakukannya. Fisabili tarbiyatika, demi menjagamu atau mengurusmu. Payajibu, maka wajib alaika kepadamu antuqobila hadal ihsani, membalasnya kebaikan ini, bil ihsanin, dengan kebaikan lagi. Antakumu bikulima, dan membalasnya setiap sesuatu. Tastati'u, yang kamu mampu, bibirihima, atas kebaikan keduanya. Wa ma'adalika, dan dengan itu tashhadu, kamu tahu. Al-fadlu, keutamaan, wal minata lahuma, dan jasa-jasa keduanya. Wa ta'rifu, dan kamu tahu, annaka, sesungguhnya kamu, makum tak tamaman, tidak bisa memenuhi dengan sempurna, bihukukihima, terhadap hak-hak keduanya. Fa'mal bihadi nasohiha, maka kerjakanlah nasihat ini. Antuhibbahuma, kamu harus mencintai keduanya, min somimi qalbika, dari hati yang paling dalammu. Watah tarimahuma, dan kamu harus memuliakan keduanya, goyatal ihtirami, dengan penuh kemuliaan. Watu amilahuma, dan kamu harus memperlakukan keduanya, bikuli syai'in, dengan sesuatu, yuparihu kulubahuma, yang dapat membahagiakan hati keduanya. Watah tarija, dan menghindari min aisya'in, dari segala sesuatu, yukadiruhuma, yang menyusahkannya. Watuskia, dan mendengarkan ila nasoihihima, terhadap nasihat-nasihatnya. Watubadziro, dan segerakan ilal imtisali awamirihima, melaksanakan perintah keduanya. Wa qada'i hawajihima, dan penuhi kebutuhan-kebutuhan keduanya. Watu sofiyahuma, dan bersalaman terhadap keduanya, kula sobahin, setiap pagi, wa masain, dan sore. Watu qabilahuma, dan menghadap keduanya, biwajib basamin, dengan wajah yang berseri-seri. Watad walahuma, dan mendoakan keduanya, bitulil umuri, agar panjang umur. Bi khairin, dalam kebaikan, wa afiatin, dan kesehatan. Wa bihusuli maqasidihima, dan tercapai cita-cita keduanya. Wa bi ayajiyahuma Allahu, dan mudah-mudahan Allah membalas keduanya, khairon zajai, dengan balasan yang paling baik. Ala husni tarbiyatiha, atas pemeliharaan yang baik dari keduanya. Silakan anak-anak dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan baca. Mada, apa, yajibu, kewajiban, alaika, kepadamu, liwalidaika, terhadap ibu bapamu. Ayuhal waladu
yang tercinta. Laqad arafta, telah hafal kamu, qadra mahabbati walidaika, ukuran rasa cinta kedua orang tuamu, laka padamu, koma bihi, dan yang dilakukannya fisabili tarbiyatika, demi mengurusmu, fayajibu, maka wajib alaika kepadamu, antukobila, membalasnya, hadal ihsani, kebaikan ini, bi ihsani, dengan kebaikan, wang takumu, dan membalasnya dengan sesuatu, tastatiu, yang kamu mampu, fi birihima, atas kebaikan keduanya. Wa madalika, dan dengan itu, tashhadu, kamu mengetahui, al-fadlu, keutamaan, wa minata lahuma, dan jasa-jasa keduanya, wa ta'rifu, dan kamu tahu, anaka, sesungguhnya kamu, makumtu, tidak bisa membalas dengan sempurna, bihukukihima, atas hak-hak keduanya. Fa'ma bihadihi nasoihi, maka kerjakanlah nasihat ini, antuhibahuma, kamu harus mencintai keduanya, min somimi qalbika, dari lubuk hati yang paling dalam, wa tahrimahuma, dan kamu harus memuliakan keduanya, goyatal ihtirami, dengan penuh kemuliaan. Ya, perlakukan keduanya. Ya, watah tarija, dan hindari, min aisya'in, dari sesuatu, yukadiruhuma, yang menyusahkan keduanya, watusgo, dan dengarkan, ilana so'ihima, terhadap nasihat-nasihat keduanya, dan segerakan, ilam tisali awamirihima, untuk melaksanakan perintah keduanya, wa qada'i wa hawa ijihima, dan penuhi kebutuhan-kebutuhannya, wa tusafihahuma, dan bersalaman kepada keduanya, kula sabahin, setiap pagi, wa masain, dan sore, wa tuqabilahuma, dengan wajah yang berseri-seri, dan mendoakan keduanya agar panjang umur, jiahumallahu, dan Allah khairoz jazai, dengan balasan yang paling baik, ala husni tarbiyatiha, atas kebaikan dalam mengurusnya. Anak-anak yang Bapak banggakan, alhamdulillah kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru kita, yaitu beliau membahas tentang bagaimana rasa cinta, kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya. Kedua orang tua itu sangat mencintai anaknya, sehingga orang tua kita berkorban, ya. Ibu kita, dari mulai kita dalam kandungan ibu kita, ya, dari mulai 1 bulan sampai 9 bulan, ibu kita selalu berkorban untuk menjaga kita. Dan kita selalu menyusahkan kedua orang tua kita, ya. Ibu kita ketika ibu kita hamil, sudah perut besar, ibu kita susah beraktivitas, mau ke WC susah, mau tidur susah, ya. Bahkan ketika kalian sudah jadi anak-anak agak besar, kalian juga masih menyusahkan orang tua kalian. Oleh karena itu, orang tua kalian itu sangat mencintai, menyayangi kalian.
ayah kita, ayah kalian ya, beliau bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Berangkat pagi-pagi walaupun masih dingin, pulang sore ya. Kalau di kita kan kebanyakan orang tua kalian pekerjaannya apa? Bertani ya, ke sawah, bertani. Ya, mencangkul, ya ada yang mengambil padi itu ya. Bekerja banting tulang untuk apa? Agar kalian bisa bahagia. Semua kebutuhan kalian bisa tercukupi. Itu kan. Biar ibu dan bapak capek bekerja dari pagi sampai siang, berkorban waktu, berkorban tenaga. Yang penting kalian sebagai anak bahagia. Kebutuhan kalian tercukupi. Alhamdulillah ya, pakaian sudah punya bagus-bagus, bersih, jajan setiap hari tercukupi. Nah, itu adalah perjuangan kedua orang tua kalian. Bagaimana supaya kalian bahagia. Cinta tidak sama orang tua? Cinta. Betul? Coba pegang dadanya. Pegang semua dadanya. Ayah. Ikuti bapak. Ayah. Bapak. I love you. Sayang. Ya, jangan di sini aja. Ya, terapkan di rumah kalian. Anak-anak yang bapak banggakan, begitu besar pengorbanan orang tua kita mendidik, menjaga kita sehingga sampai besar seperti ini, maka kita sebagai anak wajib harus membalas kebaikan kedua orang tua kita dengan kebaikan lagi ya. Walaupun memang kalau kita mau membalas kebaikan kedua orang tua kita, kita tidak akan bisa membalasnya. Walaupun air laut dijadikan tinta ya, atau ranting-ranting dijadikan penanya untuk menulis kebaikan kedua orang tua kita, tidak bisa. Yang hanya kita harus berusaha ya, bagaimana supaya bisa berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Makanya anak-anak mari kita amalkan, kita kerjakan nasihat dari mu'alif yang mengarang kitab Ahlakul Banin ini juz 2 ya. Pak mal bihadihi nasihati, maka kerjakan nasihat-nasihat ini ya. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita? Yang pertama, kita curahkan hati kita untuk mencintai, memuliakan, menghormati kedua orang tua kita. Muliakan kedua orang tua kita. Cintai kedua orang tua kita. Gitu kan. Nah, kalian kalau masih ada orang tua kita, kalau orang tua kita sedang banyak pekerjaan, bantu di rumah. Ya, cuci piring. Ada yang suka bantu cuci piring, apalagi di rumah? Cuci baju, sapu, ya, disapu di rumah. Ya, jangan dikerjakan oleh orang tua, apalagi kalian sekarang sudah SMP. Bantu orang tua kita. Kalau memang kita itu cinta kepada orang tua kita, muliakan kedua orang tua kita, ya. Kemudian watu amiluhuma bikulli syai'in yufariqu qulubahuma. Kemudian yang kedua, kalian harus bekerja atau berperilaku dengan perilaku yang baik. Perilaku yang dapat membahagiakan hati kedua orang tua kalian. Apa perilaku yang bisa membahagiakan kedua orang tua kalian? Hah? Membantu, apalagi? Sekolah, rajin, bahagia gak orang tua kalian? Bahagia. Ya. Kalian pergi ke sekolah, apalagi kalau di sekolah kalian punya prestasi. Nanti pas ada pengumuman, nama kalian disebutkan oleh Bapak Kepala Sekolah, mendapatkan ranking, mendapatkan prestasi. Bahagia gak orang tua kalian? Bahagia. Nah, itu harus kalian lakukan supaya bisa membahagiakan hati kedua orang tua. Atau perilaku kita ya di dalam masyarakat harus mencerminkan perilaku-perilaku yang baik ya. Kalau kalian berperilaku yang baik, maka nanti orang tua kalian juga akan terbawa namanya baik. Wah,
itu anaknya siapa ya? Anaknya rajin banget ibadahnya ke masjid. Wah, itu anak siapa ya? Gotong royongnya selalu ikut. Nah, itu ya. Buat hati kedua orang tua kita bahagia ya. Kemudian apalagi watah tarija min aisyain yukadiruhuma, dan sebaliknya kalian jangan menyusahkan kedua orang tua. Kalau kalian di sekolah punya masalah nilai merah, di sekolah suka berantem, dipanggil oleh bapak kepala sekolah atau oleh guru BK, bagaimana hati kedua orang tua kalian? Bahagia tidak? Tidak. Makanya harus kalian hindari perilaku seperti itu ya. Jangan menyusahkan kedua orang tua kita. Di rumah beres-beres rumah, bantu ya. Jangan menyusahkan kedua orang tua. Wa tu'alimuhuma bikuli syai'in ya. Bikuli syai'in yukadirhuma. Kemudian watusgo ila nasoihima, dan kalian selanjutnya harus mendengarkan kepada nasihat kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kalian sedang memberikan nasihat, dengarkan. Jangan kalian potong pembicaraannya atau bilang atau bilang nggak mau kaliannya. Dengarkan. Kemudian kita kalian dengarkan, kemudian kalian kerjakan apa yang diperintahkan atau yang dinasihatkan oleh kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itu pasti memberikan nasihat kepada kita itu adalah hal yang akan bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Kemudian watu badiro ila amtisilali awamirihima, dan kalian harus cepat-cepat kalau diperintahkan oleh kedua orang tua. Yang ama beliin mama cengek ke warung, langsung jangan bilang atau nggak mau. Apalagi kalau kita berbicara suara kita lebih besar, lebih keras dari suara kedua orang tua, tidak boleh. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, fala takul lahuma uffi wala tanharhuma. Janganlah kalian bilang nggak mau kalau diperintah orang tua. Itu fala takul lahuma uffi wala tanharhuma, dan kalian tidak boleh membentak atau suara kalian lebih keras dari suara orang tua kalian. Pernahkah seperti itu? Tidak boleh ya. Nggak boleh. Nanti orang tua kita sakit hati. Kalau orang tua kita sudah sakit hati, maka nanti akan hilang keberkahan dari diri kita. Belajar kita malas, ilmu masuk susah. Oleh karena itu kalian harus melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita. Kemudian wakodoi hawa ijihima, dan kalian penuhi kebutuhannya. Nah ini nanti kalau kalian sudah besar, ya orang tua kalian sudah tua, ya sudah tua, sudah peot ya. Nah itu kalian harus kalian harus memenuhi kebutuhannya. Karena kalau orang tua kalian sudah tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, pasti banyak memerlukan bantuan kalian ya. Sebagaimana orang tua kalian dulu juga mengurus kalian, kebutuhan kalian dicukupi oleh kedua orang tua kalian. Wa qada'i hawaijihima, penuhi kebutuhannya. Jangan sampai mentang-mentang sudah besar orang tua, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, udah riot, kalian ditendang atau disungkurin. Nggak boleh seperti itu. Maka penuhilah kebutuhan orang tua kita. Kalian sudah menjadi orang besar, nanti bisa bekerja, pas kirim, beri orang tua kita ya. Belikan uang, kebutuhannya belanjakan oleh kalian. Kemudian waktu sofihahuma kula sobahin wa masain, dan kalian ketika kalian akan bepergian, kalian harus bersalaman kepada kedua orang tua ya. Tadi bersalaman tidak di sekolah? Salaman. Pagi tadi kalian ke sekolah bersalaman dulu, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah nanti sekarang pulang sekolah kalian bersalaman lagi kepada orang tua kita. Supaya apa? Kalian berangkat ke sekolah bersalaman kepada orang tua, minta doa kepada orang tua kalian. Gitu ya. Neng mau ke sekolah, doain Neng supaya dapat ilmu yang bermanfaat.
doain Neng supaya cita-citanya tercapai. Gitu minta kepada orang tua kalian ya. Nah itu anak-anak ya. Jadi kalian waktu sofihahuma itu kalian harus bersalaman kepada kedua orang tua kalian pagi atau sore ya supaya kalian mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kalian. Waktu qabilahuma biwajid basamin. Kemudian kewajiban kalian kepada ibu bapak kalian, kalian harus berwajah yang berseri-seri. Jadi kalian kalau berhadapan atau mau menemui ibu bapak kalian, kalian harus pasang wajah yang senyum berseri-seri. Jangan pasang muka yang serem, ya, melotot pada orang tua ya, nggak boleh itu ya. Jadi harus berwajah yang berseri-seri. Kemudian watad walahuma dan kalian harus mendoakan kepada orang tua kalian supaya orang tua kalian itu panjang umur ya, diberikan kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Suka mendoakan orang tua kalian. Nah, kapan? Nah, setelah melaksanakan ibadah sholat. Jangan buru-buru keluar, cepat-cepat keluar kaliannya, berdoakan dulu, berdoa pada Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa kita saja. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, panjangkan ya umur ibu dan ayahku. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ibu bapakku. Berdoa pakai bahasa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Nah, itunya supaya orang tua kita panjang umur, diberikan kesehatan. Kemudian doakan orang tua kita supaya keinginannya, maksud-maksudnya tercapai. Ya Allah, mudah-mudahan apa saja yang diinginkan orang tuaku diijabah ya Allah, dikabulkan ya Allah ya. Kemudian berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membalas kebaikan kedua orang tua dengan balasan yang sangat baik. Itu anak-anak ya. Siap kalian melaksanakan? Siap ya. Kalau kalian bisa melaksanakan, maka nanti kalian akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Nanti keinginan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muliakan orang tua kalian, maka Allah akan memuliakan kalian. Sampai sini. Coba silahkan ada yang mau bertanya. Oke, Neng Naila, silahkan mau bertanya apa? Misalnya kita Ya. punya orang tua tiri, misalnya punya ibu tiri, tapi galak kepada kita gitu. Apakah kita harus menghormatinya? Ya, orang tua tiri. Ya, ada di sini yang punya ibu tiri, ibu sambung ya, ibu tiri, ibu sambung. Oh, punya ya, bapak tiri. Nah, anak-anak yang bapak banggakan, coba bapak bertanya pada Willy. Willy, bapak sambungnya baik? Alhamdulillah. Anak-anak yang bapak banggakan, jadi walaupun kita mempunyai ibu sambung ya atau ibu tiri atau ayah, tetap kita sebagai anak harus memuliakannya. Kita harus mencintainya gitu ya. Walaupun ibu kita, ibu tirinya cerewet atau berbuat yang tidak baik kepada kita, kita harus tetap memuliakannya. Ya kan? Kecuali ketika ibu kita atau ayah sambung kita memerintahkan sesuatu hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam, maka tidak boleh dilaksanakan ya. Jadi kalian walaupun punya ayah atau ibu tiri harus tetap memuliakan. Mudah-mudahan dengan kebaikan kalian memuliakan ibu tiri, walaupun ibu tiri itu galak, nanti akan berubah sikapnya kepada kalian lebih baik lagi ya kalau kalian baik. Makanya anak-anak yang bapak banggakan, perumpamannya seperti ini ya, kalau nanti ada air besar, kalau ditambah air lagi lebih besar akan apa? Banjir ya. Kalau ada api kecil kebakaran ditambah api lagi akan makin besar lagi apinya gitu. Jadi kalau ibu sambung kalian galak atau suka marah gitunya, kalian marah lagi, nanti akan terjadi perang antara kalian dengan ibu tiri ya. Oleh karena itu kalian harus balasnya dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan nanti akan merubah kepada ibu kalian ya. Karena anak-anak sudah pasti orang tua kalian maupun ibu sambung atau ibu yang melahirkan kita, pasti dia cerewetnya, dia marah kepada kita, dia mengatakan kita, dia itu ingin kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang soleh dan solehah,
menjadi anak yang berguna. Oke, seperti itu ya, harus tetap memuliakannya. Ada lagi pertanyaan anak yang Bapak banggakan? Ya, siap, Jang Alma ya. Pak, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Ya, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada di sini orang tua yang sudah meninggal? Oh, terus meninggal, ya. Ya, walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetap kita harus berbakti kepada orang tua kita. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Caranya adalah bagaimana kita mengirimkan doa. Kita berperilaku yang baik. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal melihat nih anaknya yang ada di alam dunia ini, ya berperilakunya baik atau jelek. Kalau baik, maka orang tua yang sudah meninggal akan bahagia. Alhamdulillah, ternyata anak saya menjadi anak yang baik, belajarnya baik, ibadahnya rajin, itunya. Jadi dengan berperilaku yang baik, nanti orang tua yang sudah meninggal pun itu akan merasakan bahagia. Atau dengan berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran, gitunya, supaya orang tua kita bahagia. Berdoa itu pada Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumat, baca Yasin, bertawasul. Bisa tawasul, bisa nggak? Nah, bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalian tinggal langsung pakai bahasa kalian. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya yang sudah meninggal mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bacakan suratul Fatihah. Itu ya anak-anak ya. Jadi walaupun kita orang tua sudah meninggal dunia, tetap kita harus berbuat baik ya. Dengan berbuat baiknya kita, maka orang tua kita akan menjadi bahagia yang di alam kubur sana ya. Mudah-mudahan kalian yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh dan orang tuanya mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini Bapak akan menyimpulkan kalian harus memuliakan kedua orang tua kalian. Walaupun orang tua kalian tidak berperilaku yang baik kepada kalian. Demikian ya anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini ibadah puasa kita mendapatkan nilai ganjaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan dari kita mengkaji ilmu akhlak ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.